Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku di acara ngopi atau ngobrol seputar perguruan tinggi. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah mahasiswi program studi manajemen Universitas Sriwijaya. Beliau adalah Teh Malika. Baik Teh Malika, mungkin Teh Malika bisa menghidupkan kamera, kemudian memperkenalkan diri dan say hello kepada sahabat Batuta yang ada di rumah. Mangga Teh Malika. Halo semuanya, halo Sobat Batuta. Kenalin, aku Malika Maharani Putri. Aku dari program studi manajemen, sekarang kuliah di Universitas Sriwijaya. Salam kenal. Salam kenal Teh Malika. Baik, makasih banget nih perkenalan yang sangat luar biasa nih, keren banget. Jadi, Teh Malika ini dari program studi manajemen nih, dan salah satu program studi yang keketatannya tertinggi di Indonesia untuk sosum ya. Nah, jadi Benar-benar. bener banget itu Teh. Jadi, untuk kali ini nih pasti sobat Ambis juga bertanya-tanya nih Teh. Mungkin Teteh bisa dulu nih mengenalkan atau memperkenalkan Unsri sendiri gitu Teh ke sobat-sobat Ambis gitu Teh. Seputar yang Teteh tahu tentang Unsri gitu Teh. Mangga. Oke, jadi Unsri itu adalah salah satu yang ada di Sumatera nih. Dan ini adalah perguruan tinggi satu-satunya yang ada di Sumatera Selatan. Unsri sendiri ada dua kampus nih teman-teman. Ada yang di kampus Palembang dan kampus Indralaya. Pasti kalian pernah dengar nggak sih kampus Unsri itu dinobatkan sebagai kampus yang terluas di Asia Tenggara. Karena emang luas banget teman-teman, banyak hutannya. Dan masih banyak hewan-hewannya kalau kalian pengen tahu dulu. Bahkan ada rumor ada harimau di hutan Unsri. Jadi kalau misal kuliah offline itu kita benar-benar kayak masuk hutan katanya sih. Soalnya kan aku juga belum offline ya. Doain semoga kita bisa segera offline teman-teman. Oke. Terus kalau untuk Unsri sendiri lumayan ketat sih teman-teman. Soalnya teman-teman aku banyak juga yang belum lolos. Tapi masih bisa dikejar kok kayak nilai UTBK-nya. Aku sempat survei sekitar 550 gitu deh kayaknya teman-teman. Terus untuk Unsri sendiri ini emang jurusan terketat di sosumnya ada manajemen, ada akuntansi, ada ilmu komunikasi juga, dan untuk rumpun sainteknya udah jelas pasti FK dong teman-teman, seperti yang kita tahu dan juga teknik. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain lagi seputar Unsri, boleh reach me out atau boleh tanyain ke Alfred juga biar disampaikan ke aku. Itu aja mungkin. Oke, Teh Malika, mantap banget nih pemaparannya dan sangat luar biasa sekali. Jadi, sobat-sobat Amis sekarang sudah mengenal Unsri dan mungkin ada juga dari sobat Amis yang dari Sumatera nih atau Sumatera Selatan mungkin bisa memilih Unsri sebagai salah satu perguruan tinggi impiannya di 2022. Baik Teh, mungkin Teteh bisa lanjut nih Teh ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin kenapa sih Teteh pilih manajemen gitu, dan manajemen itu mempelajari apa saja sih Teh sehingga Teteh tertarik untuk ke prodi manajemen gitu. Padahal kan manajemen sendiri menjadi salah satu program studi dengan passing grade yang tinggi Teh, dan keketatannya sangat tinggi juga. Emang nggak Teh? Oke, jadi sebenarnya long short story, aku nih anak IPA nih, friend. Jadi Wah, aku tuh keren banget. linjur Oh, sebenarnya. linjur. Oh. Nah, terus aku tuh tiba-tiba pengen mutusin untuk linjur itu sekitar bulan Desember, 4 bulan sebelum UTBK. Awalnya aku bingung juga sih pengen milih jurusan apa ya. Terus aku kepikiran, aku tuh tertarik dengan ekonomi, terus psikologi. Bingung nggak sih? Jadi gabunginnya gimana? Jadi aku mutusin buat ambil manajemen dengan harapan nanti ngambil konsentrasinya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sendiri adalah jurusan yang belajarnya banyak. Jadi kita tuh kayak belajar dasar-dasar setiap ilmu. Kita belajar akuntansi. Jadi buat yang kalian ngarep masuk manajemen gak ada hitung-hitungan itu salah ya teman-teman. Karena aku juga sempet shock banget, aduh ada akuntansi. Terus hitung-hitungan, terus ada juga tentang pengantar bisnisnya. Pokoknya seru deh, kita tuh belajar semua cara ngolah bisnis dari setiap sudut pandang, diajarin cara ngitung-ngitungnya juga, diajarin cara ngebaca psikologinya juga. Jadi seru banget, kalian wajib banget sih masuk manajemen. Awas saja kalau habis nonton ini nggak jadi masuk manajemen. Oke, terima kasih banget nih. Oh iya, tadi juga Teh Malika nih, ada spoiler juga bahwa Teh Malika juga linjur nih, keren banget gitu, dari apalagi tadi mulai dari Desember gitu fokus untuk linjurnya.
Oke, dan mungkin juga nih teh pertanyaan juga karena tadi juga sudah di spoiler juga nilai UTBK. Kalau boleh tahu teteh masuk jalur apa nih, kalau boleh cerita juga nih perjuangannya. Kalau aku sendiri, alhamdulillah aku keterima di jalur UTBK lewat tes. Iya, aku linjur dari bulan Desember sih. Jadi ngebut materi 3 tahun tuh dalam waktu 4 bulan, Wow, alhamdulillah. keren banget. Oh iya teh, itu kan linjur ya teh 4 bulan. Itu teteh kan awalnya dari IPA gitu teh. Terus kan waktu bulan itu juga kan masih efektif sekolah kan teh, jadwal IPA juga gitu. Terus gimana sih cara teteh membagi waktu antara tugas IPA gitu dengan sekarang mau linjur UTBK ke Sosum gitu teh? Atau mungkin teteh juga pernah ikut bimbel gitu atau kelompok belajar, mungkin teteh bisa nih berikan referensi buat sobat-sobat ambis. Nah, kalau aku sendiri kan tentunya tugas IPA tuh banyak banget ya teman-teman, tapi materi IPS juga banyak. Jadi aku ngebatasin, aku belajar untuk sekolah itu cuman sampai jam sekolah selesai. Pokoknya jam sekolah selesai jam 12, tugas sekolah aku udah selesai semua. Kalaupun belum selesai, aku lanjutin besok. Sisanya aku fokusin untuk TBK. Aku belajar maraton video di YouTube, aku latihan-latihan soal, ngeprint, terus bikin Twitter ambis sih teman-teman. Terus karena di situ tuh banyak banget teman-teman yang bakal ngebantu kita untuk berprogres. Nah, di Twitter Ambis itu juga banyak yang nyebar-nyebar soal. Jadi emang harus banget sih punya circle yang ngebantu dan ngedukung kalian untuk ngelakuin hal yang positif. Dulu aku pernah juga sih kayak di underestimate, ngapain sih linjur? Ya udah sih enak-enak aja di IPA. Tapi ngerti nggak sih, friend? Kalau misal nggak sesuai hati, belajarnya jadi nggak ikhlas gitu loh, Bener teh, nggak bener banget. masuk Iya kalau nggak bener. suka. Jadi ya aku senengnya di IPS mungkin walaupun emang telat banget ngadarnya. Dan alhamdulillah survive. Aku berhasil ngebuktiin dan ngebeli omongan orang-orang yang nganggap udah mal kamu nggak bakal berhasil. Dan turn out aku berhasil nilai UTBK aku mencapai 700-an, Wow, alhamdulillah. keren banget. 700 untuk dari IPA ke Sosum gitu dalam waktu 4 bulan. Itu keren banget sumpah Malika, keren banget. Nah, mungkin nih kalau boleh tahu juga nih soal tryout juga nih, Teh Malika boleh spoiler juga gitu nilai-nilai tryout ataupun apa itu platform-platform yang Teh Malika gunain buat tryout gitu. Terus apakah tryout itu ngebantu dan memberikan gambaran yang sangat besar gitu, atau kita jadikan patokan juga untuk memilih misalkan passing grade Universitas A atau prodi A gitu, sedangkan nilai tryout kita itu kecil gitu, apakah menjadi patokan atau yakin aja deh, terabas aja gitu, kita yakin gitu teh mangga? Oke, tapi sebelumnya disclaimer, aku boleh nyebut merek nggak nih? Boleh boleh teh. Oke, jadi kalau untuk tryout sendiri, menurut aku tryout itu penting banget sih, karena selain materi kan kita juga harus ngasah apa sih yang kita paham gitu loh teman-teman. Jadi kalau tryout sendiri, aku biasanya nargetin 1 minggu tuh 1 tryout. Dan tryout itu harus aku bahas. Jadi aku punya kayak buku progres ala anak inten gitu, tapi aku bukan anak inten. Jadi isinya tuh aku ngeprint soal-soal TO yang aku ikutin, terus aku gunting, aku tempel, aku tulis pembahasannya dengan bahasa aku sendiri. Dan itu rutin aku lakuin tiap minggu sampai UTBK. Tryout yang aku lakuin sendiri, yang aku rajinin Pahamify karena bisa berhenti-berhenti. Karena aku tuh orangnya apa sih ngantuk dan bosen, jadi aku stop dulu, nanti aku lanjut. Nah, kalau untuk nilai sendiri, jujur awal-awal aku tuh pede-pede aja. Walaupun nilai tryoutnya ya 400, aduh nggak lolos nih. Terus nyoba lagi, bisa naik pelan-pelan sampai ada satu yang aku bangga banget, aku bisa masuk ke rankingan Pahamify gitu. Iya iya. Dan apa sih, itu fun fact yang menurut aku bangga banget. Pahamify gitu kan ada kayak undian gitu ya, undian berhadiah, tau nggak sih friend? Jadi Iya kayak ada iya iya. dapat hadiah-hadiah gitu kalau Bener nilainya bener tinggi. bener banget. Nah, nggak nyangka banget aku tuh dikasih iPad sama Pahamify. Ini Wow, yang keren aku banget. pakai untuk Zoom ini dari Pahamify. Thanks banget Pahamify. Kalian cobain deh kalau pengen dapat iPad gratis. Oi, mantul Karena ini sekali. ngebantu banget untuk belajar. Berarti nilainya tinggi banget nih sampai bisa dapat hal iPad dari Fahmi P ini. Oke nih, Teh Malika. Alhamdulillah. Emang latihan terus sih. Mm-mm. Boleh, boleh.
Oke, jadi kan tadi UTBK nih Teh. Mungkin aku sebelum lebih lanjut akan sedikit flashback gitu kan. Apakah Teteh ikut SN juga? Oke, nah kalau SN sendiri apakah Ikut Teteh udah ikut. fix linjur gitu pada SN pemilihan jurusan atau Teteh linjurnya pada saat UTBK? Kalau untuk SNM sendiri, aku tuh sempet pengen linjur sekalian ya, cuman disaranin sama guru jangan karena peluang lolosnya kecil, jadi disuruh ambil IPA aja. Tapi sebenarnya kalau ambil IPA juga aku nggak pengen masuk kan. Iya. Jadi apa yang aku ngambil univ yang tinggi banget. Jadi yang kayak udah ini nggak bakal masuk ini dengan nilai rapor aku. Jadi aku ngambil SNM itu tuh apa ya, ngambil jalannya aja gitu loh, jangan sampai kuotanya lepas. Aku ngambil kalau nggak salah planologi di UGM, tinggi banget sih itu untuk nilai rapor aku. Tapi ya udah kan pede-pede aja dan bener nggak lolos. Dan pas nggak lolos tuh, jujur aku nggak kecewa sama sekali karena aku nggak naruh harapan di SNM itu. Aku udah fokus ke UTBK dan aku udah fokus linjur. Jadi pas nggak lolos, orang-orang pada nangis ya nggak lolos SNM. Aku cuma diem aja depan HP. Oh tuh kan, gitu. Oh, Jadi udah habis itu lanjut lagi DTO. Ingat banget aku waktu itu lagi TO Pahamify deh kayaknya. oke, keren banget nih Teh Malika bisa nentuin jurusan dan waktu pengumuman SN bisa biasa aja gitu karena udah bagus buat persiapan UTBK juga. Dan mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan dari sobat-sobat ambis karena mereka tuh bingung untuk menentukan jurusan apalagi mereka yang berat linjur apakah harus dari SN ataupun dari nanti saat UTBK. Sebenarnya keputusan ada di tangan sobat ambis sendiri. Betul kan Teh Malika? Benar-benar tergantung kalian. Kalau emang pengen PD linjur dari SNM PTN boleh, kalau dari SBM juga boleh, tergantung. Oke Teh, karena ini juga udah tentang linjur juga nih Teh dan nilai Teteh juga sangat gede banget nih Teh. Kalau boleh tahu nih nilai persubtesnya yang Teteh inget gitu boleh di-spill nih dikit-dikit gitu. Kalau aku inget kayaknya ekonomi, alhamdulillah dapat 800-an berapa gitu. Wow. Ada 3 subtes yang dapat 800, ada ekonomi, geografi, sama sejarah. Sosiologinya 600, karena bahasanya mirip semua teman-teman. Kalau kalian pengen linjur atau dari IPS, tolong dipelajarin banget sosio. Karena aku pas UTBK nganggap, ah ini gampang. Tahunnya dia paling kecil. Kalau untuk TPS, alhamdulillah tembus 600 semua sih, friend. Oke, mantul Teh Malika. Oke nih, jadi buat Teh Malika sendiri nih untuk tips kan kalau UTBK itu kayak tadi Teh Malika gitu, ada banyak mata pelajaran yang mungkin apalagi dari linjur gitu pasti beda banget gitu. Nah, terus menurut Teteh apakah kita harus fokus ke satu hal yang memang kita bisa atau kita minimal harus bisa semuanya gitu Teh? Atau mungkin Teteh punya tips dan trik sendiri berdasarkan pengalaman Teteh gitu. Oke, ini kalau pendapat aku ya, menurut aku UTBK tuh nggak boleh ada yang difokusin, ada sisanya dibuang. Kalau aku sendiri, aku nerapin yang difokusin semua. Karena menurut aku semuanya sama penting. Jadi cara belajarnya adalah seminggu kan ada 7 hari ya, aku pakai 5 hari untuk belajar. Jadi ada sejarah, ada geografi, ekonomi, terus ada sosio, dan 1 harinya untuk fokus TPS. Jadi dengan jadwal itu, alhamdulillah aku bisa nyimbangin semua nilai-nilainya. Emang difokusin satu yang untuk sesuai jurusan. Misal aku manajemen, aku nguatin di ekonomi. Tapi bukan berarti yang lain tuh langsung dibuang gitu loh. Jangan mentang-mentang kamu nilai TO ekonominya 100, 800, terus yang geografinya malah anjlok jadi 300. Menurut aku sih harus diseimbangin semua. Kalau bisa semuanya tinggi kan kenapa enggak? Bener banget Teh, bener. Setuju banget sama Teh Malika. Oke nih, jadi karena tadi udah ngebahas juga nih Teh, ada apa itu ada skor juga udah dibahas banget dan tips dan trik belajar juga. Nah, mungkin Teteh pernah gak sih punya kendala gitu sebagai anak linjur gitu? Apa selama persiapannya apakah ada kendala gitu? Terus kalau ada kendala apakah Teteh cara mengatasinya gimana gitu? Apakah Teteh punya teman yang sosum juga atau teman ambis di online gitu atau bagaimana Teh? Oke, kalau untuk kendala sih yang jelas ngebut materi ya, karena materi 3 tahun kan bukan hal yang gampang untuk dikejar gitu loh, friend. Jadi
caranya sendiri, aku punya satu teman aku dari SMP kayaknya udah sohib banget. Jadi kami itu sama-sama linjur, sama-sama manajemen, tapi beda kampus. Nah, kami tuh sering banget saingan di TO. Misal kayak TO ya, aku sama dia ikutan. Terus nanti kejar-kejaran ranking nih. Minggu ini aku yang menang, terus nanti dia yang bakal traktir aku. Atau minggu depan dia yang menang, aku yang bakal traktir dia. Jadi kayak terpacu terus nggak sih pengen dapet tiran. Jadi aku berusaha belajar biar nilai TO-nya semakin meningkat. Dan untuk meningkat TO tentunya aku harus makin belajar. Gitu. Wah, keren banget nih Teh Malika. Jadi seru banget nih. Jadi ada persaingan juga tapi persaingan sehat bersama teman juga nih. Jadi buat sobat-sobat ambis, kalian juga perlu nih circle yang sangat positif untuk membuat kalian bangun dan berprogres gitu. Oke nih, karena tadi udah persiapan mengenai UTBK, terus jalur masuk. Nih mungkin Teh Malika boleh nih sharing informasi mengenai kehidupan di kampus Unsri sendiri Teh, mengenai boleh mengenai UKM, organisasi ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kuliah Teh. Oke, kalau untuk Unsri sendiri, di Unsri itu ada BEM, jelas BEM universitas, terus ada BEM tiap fakultas, terus ada himpunan mahasiswa juga, terus ada banyak-banyak UKM kayak ada Belisario itu untuk paduan suara, ada juga UKM tentang seni, ada UKM tentang dakwah, ada UKM tentang olahraga, banyak deh pokoknya. Nah, terus untuk kegiatan itu ada ISEC juga. Ini buat kalian yang pengen ngembangin skill bahasa Inggris dan pengen organisasinya tingkat internasional, boleh banget masuk ISEC. Atau kalau pengen belajar-belajar gitu, boleh masuk UKM yang kayak keilmiahan, atau UKM yang seru-seruan aja boleh. Terus di Unsri sendiri itu, lingkungannya ambis, tapi nggak yang saling jatuhin gitu loh, aku senengnya. Khususnya di jurusan aku sendiri ya. Jadi kayak, kalau misal ada materi yang susah nih di kelas aku, aduh akuntansi aku nggak ngerti banget, nanti di grup kelas aku tuh bakal bikin Zoom tutor sebaya gitu loh. Jadi kami tuh saling bersaing secara sehat, kami ambis tapi nggak yang saling ngejatuhin orang lain, saling ngajarin. Kalau misal ditanya ini gimana sih cara ngerjainnya dalam hal tugas ya, bukan kuis, pasti bakal dibantu jelasin. Jadi menurut aku di sini tuh lingkungannya enak banget sih sejauh ini. Oke Teh, makasih. Jadi bener nih kata Teh Malika, setuju banget. Jadi kalau sesama mahasiswa itu apalagi yang sekelas gitu, boleh banget nih ada tutor sebaya juga atau diskusi-diskusi mengenai materi juga, karena pada kuliah itu gak ada sistem ranking lagi seperti dulu SMA gitu Hmm. atau SMK. Jadi kita tuh hanya ada IP semester ataupun IPK nantinya, kemudian nilai-nilai kita itu tergantung kitanya. Jadi kita bisa semuanya dapat bagus gitu, atau mungkin kita kan kayak gak tega gitu kalau kita bagus sementara ada nih satu teman kita yang bisa dikatakan kurang bagus nih. Jadi kalau bisa semuanya bagus kenapa enggak gitu, kita bisa saling melengkapi. Oke nih Teh Malika sendiri kan sekarang masih apa sih online ya. Kalau Teh Malika sendiri domisili mana nih, apakah sedomisili dengan kampus Unsri atau beda domisili Teh? Kalau aku sendiri, kebetulan karena aku jalurnya SBMPTN, jadi kampusnya di Indralaya yang luas. Nah, aku tinggal di Palembang. Emang deket sih kedengarannya, tapi lumayan juga ya, sekitar 20 kilo kayaknya. Jadi kalau misal berangkat, karena aku rencananya nggak ngekos, aku TT berangkatnya pagi. Nanti pulangnya sore gitu. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sudah bahas-bahas tentang universitas, tentang kegiatan organisasi juga. Nah, mungkin Teteh bisa juga nih membahas tentang biaya pendidikan di universitas sendiri, Teh. Apakah bisa kan sistemnya seperti apa? Apakah per semester atau bagaimana gitu? Terus ada biaya apa saja sih untuk di universitas sendiri? Kemudian apakah bila kita misalkan aku tuh dapat UKT segini gitu kalau sistemnya UKT, tapi aku tuh gak sanggup loh kalau segini, bisa gak sih Teh kita ngajuin banding gitu Teh? Oke, kalau untuk UKT sendiri, menurut aku di Unsri itu nggak mahal menurut aku ya. Kalau aku sendiri, aku kalau nggak salah golongan 5, UKT aku itu cuma 2,6. Menurut aku itu lumayan murah dari beberapa PTN-PTN yang bisa sampai 4 sampai 5 juta. Nah, di Unsri sendiri, kalau misal kita ngerasa, aduh nggak sanggup nih bayar UKT-nya segini, bisa kok ngajuin banding, nanti tinggal ngehubungin BEM-nya, biasanya semester 2 atau semester 3 gitu baru dibuka, bisa diminta untuk ngebantu ngajuin banding.
Nah, kalau untuk biaya masuk sendiri, di Unsri ini jalur SNM dengan SBM cuma ada UKT sih per semesternya. Kalau untuk mandiri, nggak ada tuh duit bangunan, kecuali untuk fakultas kedokteran. Jadi buat kalian yang pengen ikutan mandiri Unsri, nggak usah takut sama uang bangunannya, karena di sini nggak ada. Cuman emang UKT-nya bakal langsung ke yang lebih tinggi. Gitu deh. Oke teh, makasih nih teh. Kalau boleh tahu juga nih teh, untuk kuota program studi teteh untuk kemarin berapa nih teh? Untuk jalur SBMPTN. Kalau kalau kuota jurusan aku ya, kayaknya ada 140-an lebih gitu. Iya, iya deh, iya. Bener-bener 140-an gitu untuk jalur SBM. Wow, lumayan banyak ya. Oke, jadi buat sobat-sobat Amis nih, boleh nih untuk kalian punya peluang yang sangat besar banget nih. Dan walaupun saingan kalian nanti banyak, kalian juga tetap harus bersaing secara sportif juga tentunya. Nah, mungkin itu karena kalau kita bahas dari awal sampai akhir, banyak banget nih yang sudah teteh bagiin gitu ke sobat-sobat Ambis. Nah, mungkin untuk karena waktunya kurang mencukupi juga gitu teh kalau kita bahas semuanya, mungkin teteh boleh nih bagiin apa itu semacam closing statement gitu buat tips linjur dan juga meyakinkan memilih jurusan. Oh tapi sebelumnya teh, aku boleh nanya gak, menurut teteh mending kita pilih jurusan atau universitas dulu teh? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, aku tim yang nganut milih jurusan. Karena kalau misal aku masuk top 3 nih PTN, tapi jurusannya bukan aku banget, takutnya nanti aku tuh nggak enjoy ngejalaninnya. Kalau aku nggak enjoy, bisa aja aku malah stres sendiri, tugas-tugas aku nggak selesai. Terus untuk apa dong aku masuk univ top 3 itu kalau nggak selesai? Menurut aku sih mending jurusan, karena kalau jurusannya aku seneng, aku enjoy kayak di manajemen ini, aku seneng ngerjain tugasnya walaupun banyak banget tapi aku seneng. Oh gini gitu. Walaupun akuntansi itu banyak banget tapi aku seneng gitu. Oke teh, makasih. Jadi boleh nih kalian buat sobat so ambis, menurut Teh Malika, jadi kalian sarannya menentukan jurusan terlebih dahulu baru universitasnya, karena agar kalian bisa nyaman gitu dalam menjalaninya. Oke, untuk closing statementnya nih, Teh, untuk tips linjur gitu untuk meyakinkan diri anak IPA yang ingin linjur ataupun anak sosum yang memang akan di grup sosum gitu, agar mereka tidak merasa tersaingi oleh tim linjur gitu teh, karena semuanya punya kesempatan yang sama dan mungkin teteh punya wejangan nih untuk sobat-sobat amis teh untuk persiapan UTBK. Mangga teh. Oke, jadi pertama aku pengen ngomong untuk anak-anak IPS dulu ya, karena aku dulu sering banget dijulitin anak IPS, apalagi kalau alhamdulillah nilai TO aku di atas mereka, kayak apa sih ngambil lapak orang? Nih, kalau misal kalian yakin sama kemampuan diri kalian sendiri, harusnya nggak usah takut dong dengan orang lain. Karena kan saingan kalian tuh diri kalian sendiri, bukan orang lain. Saingan kalian tuh malesnya, overthinkingnya, magernya. Jadi kalau misal ada orang dari IPA yang emang pengen linjur, ya udah ditemenin aja, bersaing secara sehat, kan bisa tukar-tukar soal, kenapa harus musuhin gitu loh. Nah, kalau untuk anak linjur sendiri, tips linjur dari aku, kita kan emang telat ya belajarnya, jadi emang harus usaha lebih keras gitu loh teman-teman. Kayak kalau misalnya mungkin orang belajarnya sejam aja, belajarnya 3 sampai belajar materi. Terus emang jangan didengerin banget sih omongan orang yang kayak ngapain linjur, udah di IPA aja. Terus ada dari sebelah sisi lagi julid, ngapain sih ngambil lapang IPS? Ya udah, kan ini tujuan kalian, jalan hidup kalian. Kenapa harus dengerin orang lain sih? Emang orang yang bakal bayarin UKT kuliah kalian? Emang orang yang bakal ngerjain tugas kalian? Kan enggak, kan kalian sendiri. Ya udah, kalau emang kalian pengen IPS walaupun telat, walaupun hamin 1 bulan, kayak hamin 2 minggu, kayak ya udah sih dikejar aja sebelum UTBK, kan masih ada kesempatan. Cuman emang semakin cepat kita, semakin lama kita mutusin untuk linjur, emang makin lama. Kalau kayak temen aku sendiri, sebenarnya linjur tuh menurut aku ada 2 pilihan ya. Yang udah lama dari kelas 10 atau dari kelas 11 pengen linjur gitu, belajarnya bisa pelan-pelan, kayak belajarnya mungkin bisa sejam atau 2 jam sehari, tapi pelan tapi pasti. Atau yang ngebut nih, kayak aku yang tiba-tiba, aku pengen linjur deh. Nah itu emang harus lebih keras. Kalau misal mau santai-santai, mungkin bisa ya, cuman yang belajarnya keras aja belum tentu lolos, apalagi yang
nggak belajar gitu loh, maksud aku teman-teman. Gitu aja sih. Jadi emang walaupun capek, walaupun gimana-gimana ya tetap harus dikejar. Namanya juga mimpi, masa mimpi nggak diperjuangin sih? Gitu Oke sih teh, kalau kata makasih. aku. Oke, makasih banget nih teh, posisi teman yang sangat luar biasa sekali dan tentunya membuat sobat ambis makin bergelora gitu, apalagi untuk grup-grup sobat ambis yang ingin linjur ataupun grup-grup sosum yang merasa tersaingi oleh yang linjur gitu. Jadi persepsi kalian itu harus diubah, mindset kalian itu harus diubah seperti Teh Malika sendiri. Jadi lawan kalian sebenarnya itu bukan orang lain gitu, tapi diri kalian sendiri, dimulai dari rasa malas dan lainnya. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama dan kalian juga punya 24 jam yang sama, sehingga kalian pasti bisa untuk meraih apa yang kalian impikan. Baik, mungkin terima kasih untuk Teh Malika karena yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dan berbagi kisah dan berbagi motivasi untuk sobat-sobat ambis. Aku mengucapkan terima kasih. Dan untuk sobat ambis yang sudah menonton, aku ucapkan terima kasih juga dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih semuanya. Makasih, makasih Teh Malika, makasih semuanya. Terima kasih kembali.